Shalom, selamat pagi sahabatku. Selamat jumpa kembali di channel YouTube saya ini. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi sahabat-sahabat yang merayakannya. Hari ini di dalam YouTube ini saya akan membahas tentang bangkit dari keterpurukan hidup. Pastinya atau mungkin juga ya, pernahkah kita terpuruk dalam perjalanan hidup? Jatuh, tak berdaya, terhina, tak mampu untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan, rintangan yang amat dan teramat berat. Coba kita masing-masing, saya dan sahabat semua diajak untuk merenungkannya itu. Sahabat, ketika kita terpuruk, terjatuh, banyak beban, buntu untuk menemukan jalan keluar dengan permasalahan-permasalahan, dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi, kita alami dalam kehidupan sehari-hari, maka diperlukan dalam diri kita itu adalah sadar. Saya pernah mengalami itu, jadi saya harus sadar bahwa hidup manusia itu dinamis dan tidak selamanya melulu susah, tidak selamanya melulu ada tantangan dan rintangan, dan tidak selamanya hidup ini beban. Hidup manusia itu menurut saya adalah ada kadang naik, ya, ada turunnya, ada suka dukanya, ada tantangan, dan pastinya juga ada jalan keluar. Yang diharapkan dari kita adalah kita sabar dan sabar mengikuti proses dan memikirkan apa yang terbaik dalam hidup kita. Dan jangan lupa kita diajak juga menyertakan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Nah, sejatinya ketika terpuruk, ketika kita jatuh, jalannya buntu macam-macam, mental kita, diri kita itu sedang digembleng, ditempa oleh Tuhan, dan akhirnya membuat kalau sudah masalah-masalah itu selesai, wow, saya menjadi pribadi yang kuat, bermental baja, dan tentunya lahir sebagai pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang baru. Itu sahabat, kita tetap setia ketika tantangan-tantangan itu ada. Sahabat, kita juga diajak ya untuk sadar bahwa Tuhan itu sedang menguji kita, menguji diri kita mampu, bisa dan kuat. Tidak mungkin deh, karena Tuhan tahu batas kemampuan kita. Ketika kita diberi masalah, diberi tantangan, Tuhan tahu bahwa saya atau Anda pun bisa menyelesaikannya. Seorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali. Ya. Nah, ini sahabat-sahabat, kiat-kiat ya, bagaimana untuk kita bangkit dari keterpurukan. Nah, sahabat, jangan takut kalau kita lagi dalam tidak ada jalan keluar, atau buntu, atau terpuruk, atau terjatuh. Jangan takut. Kita ingat-ingat aja, saya akan sampaikan ya kiat-kiatnya apa agar kita bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, yang pertama adalah kita sadar dan kita menerima bahwa diri kita ini sedang mengalami sebuah masalah, dan kita mau sedih, kita mau menangis, nggak apa-apa. Itu yang pertama. Lalu kita diajak juga untuk menulis apa sih yang menjadi kesedihan saya. Nah, ya, apa yang menjadi kesedihan, tulis. Setelah itu coba kita jujur ke dalam diri kita sendiri, apa yang menyebabkan saya sedih, apa yang menyebabkan saya kok terpuruk. Lalu kita diajak untuk berpikir positif ya. Ketika muncul pikiran-pikiran negatif, maka kita positif. Oh, di balik peristiwa ini pasti ada sesuatu yang indah pada waktunya. Untuk itu, meskipun kita sedih, tapi kita jangan lupa juga untuk membuat diri kita ini gembira, membuat diri kita ini sukacita. Jangan sedih melulu ya.
Dan kita juga diajak untuk sharing ya, menceritakan kesedihan-kesedihan kita, tantangan-tantangan kita kepada orang-orang yang dekat dengan kita, entah orang tua kita, kakak adik, atau sahabat-sahabat kita. Nah, kita juga diajak untuk menghargai diri sendiri. Kadang-kala kalau kita jatuh, kita terpuruk, jadi kita malas tahu, cuek dengan diri kita. Bahkan kadang ada juga yang mempunyai pikiran, waduh saya pokoknya saya terpuruk, jadi saya tidak memperhatikan diri saya, bahkan menghakimi atau membuat diri kita sendiri sakit. Nah, dan yang penting juga kita jangan terseret kepada kesedihan, ya akhirnya sedihnya dibawa lama-lama gitu ya. Itu bahaya juga, akan mengarah kepada depresi. Nah, salah satu juga nih trik juga nih yang pernah saya juga lakukan, saya istirahat sedikit lah dari rutinitas saya, atau istirahat sedikit. Apa sih tadi kan sudah buat penyebabnya, apa sih membuat saya sedih, apa sih membuat saya susah. Saya mungkin rehat dulu dari rutinitas dan berlibur dulu, rekreasi dulu ya tak, entah rekreasi di dalam kota maupun di luar kota. Dan selanjutnya pastinya kita fresh. Sahabatku, itulah tadi tips-tips yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami tak berdaya, jalan buntu, atau terpuruk. Nah, sahabat, jatuh itu biasa, tetapi bangkit itu yang luar biasa. Nah, kemenangan sejati bukanlah karena kita tidak pernah kalah, namun karena kita sanggup bangkit kembali dari keterpurukan kita, dari kejatuhan kita, dari kebuntuan kita. Jadi sahabat-sahabat, semoga melalui tips-tips ini, ketika saya dan Anda mengalami suasana hati yang buntu karena permasalahan, ingat tips-tips ini tahap demi tahap saya lakukan, maka yakinlah bahwa kita bisa mengalami kebebasan atau pembebasan dalam diri kita. Dan harus kita ingat sahabat, hidup itu tidak selamanya senang, hidup itu tidak selamanya sedih, hidup itu tidak selamanya ada tantangan dan rintangan, tetapi hidup itu juga terbuka terhadap tawaran-tawaran yang menggembirakan kita. Jadi semua apa yang kita alami itu sesaat saja, nikmati dan rasakan. Di balik peristiwa itu Tuhan punya rencana yang indah. Sahabat, semoga tips ini sangat berguna untuk kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.